Menteri Perindustrian Agung Gumiwang dalam keterangan pers 8 Januari di kantornya menyampaikan apresiasinya terhadap kedatangan Apple untuk bernegosiasi langsung terkait sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Rupanya Apple menggunakan dua jalur negosiasi. Di hadapan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, Rosan Roslani, perwakilan Apple Nick Eman menyampaikan rencana untuk membangun pabrik produk AirTag Apple di Batam pada awal 2026. Kalian tahu nggak sih apa itu negosiasi? Jadi sebenarnya negosiasi ini adalah salah satu proses tawar-menawar yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya untuk mendapatkan hasil atau tujuan yang ingin disepakati bersama. Tapi kalian tahu kan salah satu contoh negosiasi? Yap, seperti video yang tadi. Itu adalah bentuk salah satu negosiasi yang terjadi antara pihak Apple dengan pemerintah Indonesia. Nah, yang dimana pemerintah Indonesia disinilah memiliki kewenangan untuk edaran produk dari Apple itu sendiri. Dan Apple itu sendirilah yang menginginkan produk mereka masuk ke dalam Indonesia. Kalau begitu, pemerintah Indonesia harus memberikan izin dan Apple harus meminta izin dong kepada pihak Indonesia. Yap, betul sekali. Karena ini adalah bagaimana cara Apple untuk memasukkan salah satu penjualannya yaitu iPhone 16. Tapi kenapa ya pihak Indonesia tidak langsung memberikan izin dan pihak Apple itu sendiri harus meminta izin? Karena masing-masing pihak ini berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi kepentingan mereka. Oke, tapi sebelum itu kita harus tahu bagaimana sih strategi negosiasi yang dilakukan pertama dari pemerintah Indonesia. Coba pikir deh, pemerintah Indonesia kan sebagai regulator, mereka yang mengatur izin keluar masuknya barang atau penjualan yang ada di Indonesia. Nah, dari sini mereka memanfaatkan regulasi untuk menekan Apple agar mereka berkontribusi di dalam perekonomian nasional. Dan ternyata pemerintah Indonesia juga memberikan strategi atau melakukan sebuah strategi dengan cara penundaan di dalam memberikan izin kepada Apple itu sendiri. Nah, berbeda dari strategi negosiasi yang dilakukan oleh Apple itu sendiri. Ternyata Apple juga berusaha loh untuk mempertahankan apa yang menjadi negosiasi mereka kepada pihak pemerintah Indonesia. Tapi ternyata Apple di sini juga tidak langsung mengambil sebuah keputusan. Ia juga memikirkan dengan baik dan memberikan waktu kepada mereka sendiri. Apple ingin tetap mempertahankan apa yang menjadi standar operasional mereka. Dari pihak Apple itu sendiri, mereka juga tidak langsung memberikan keputusan yang bahkan bisa merugikan mereka. Dan dari pihak Apple, mereka melakukan penundaan untuk merespon dengan cepat apa yang dikeluarkan dan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Apple juga memanfaatkan secara tidak langsung apa yang menjadi keunggulan dari Apple itu sendiri dan apa yang menjadi merek mereka yang ada di pasaran Indonesia. Sebagai kesimpulan bahwasanya Apple memilih skema inovasi dibandingkan membangun pabrik fisik yang ada di TKDN. Dan di sini ada komitmen investasi sejumlah 160 dolar Amerika Serikat. Maka diterbitkanlah atau dikeluarkanlah sertifikat dari Kementerian Perindustrian terhadap Apple itu sendiri dan diloloskanlah iPhone 16 ini masuk di dalam Indonesia untuk diperjualbelikan. Oke, dan ternyata inilah yang dimaksud dengan negosiasi alot atau negosiasi yang berlangsung cukup lama karena kedua belah pihak ternyata memiliki pertahanan kuat masing-masing dengan negosiasi yang mereka inginkan.